Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ustadz-ustadzah sekalian, anak-anakku sekalian, para santri, santriwati SMBIT Al-Basirah, rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala yang sampai saat ini selalu dan akan terus memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, dan semuanya yang tidak mampu kita hitung. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, para keluarga dan para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Marilah kita teruskan kajian tentang fikih salat untuk kesempatan ini. Setelah kemarin kita bahas tentang fikih wudu, disiapkan alat tulisnya, ditahan rasa capeknya, rasa kantuknya ditahan dalam rangka untuk mengkaji salah satu ilmu yang penting dalam kehidupan kita, yaitu ilmu-ilmu agama, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia difahamkan dalam urusan agamanya. Nah, salat ini adalah urusan agama yang terpenting. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Urusan yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah urusan salat. Kalau salatnya beres, yang lainnya beres. Kalau salatnya bermasalah, yang lainnya bermasalah. Maka disinilah titik pentingnya kita mempelajari kembali terus-menerus. Jangan puas dengan informasi ilmu yang selama ini sudah diketahui. Terus kita update pengetahuan masalah salat. Judulnya adalah Sifatu Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sifat salat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita refresh kembali, apakah salat Anda sudah betul ataukah belum? Bahwa sukses dan bahagia itu insya Allah bisa kita dapatkan dengan cara mencontoh bagaimana salat yang telah ditunjukkan, telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, ayat-ayat seperti ini banyak. Di antaranya surat Al-Ma'arij, ayat 19 sampai ayat 23. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya seluruh manusia, setiap manusia itu diciptakan Allah Ta'ala dengan sifat yang suka mengeluh. Gampang mengeluh, sedikit-dikit mengeluh, lapar mengeluh, kenyang mengeluh, ngantuk mengeluh, capek mengeluh, tidak punya uang mengeluh, banyak uang juga mengeluh, apalagi kurus mengeluh, gemuk juga mengeluh. Pokoknya semua apapun itu menjadi titik keluhannya, macam-macam. Bagi yang lapar, ya ngeluhnya ya kelaparan. Bagi yang kenyang, ngeluhnya kekenyangan. Tidak ada yang disyukuri oleh umat manusia ini. Idza masahu syarru jazua, ketika menimpa kepadanya kesusahan, maka itu dia berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'a, dan ketika menimpa kepadanya kebaikan, maksudnya di sini kebaikan itu harta, dia menjadi orang yang kikir. Jadi pada saat dia mendapatkan
fakiran ataupun kekurangan dalam hal harta, dia tidak bersyukur, ya, maksudnya tidak bisa bersabar, ya, dia keluh kesah terus, sementara pada saat dia mendapatkan nikmat yang banyak tidak bisa bersyukur dan menjadi orang yang bakhil. Nah, di sini ada pengecualiannya, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Ini mirip seperti surat Al-Asr, ya. Innal insana lafi khusr, terus titik-titik sampai illal ladzina amanu. Jadi orang-orang yang sholat itulah yang tidak dimasukkan dalam kategori orang-orang yang suka mengeluh. Tapi ada catatannya, sholat yang seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran, yaitu alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang melaksanakan terus-menerus sholat. Jadi mudawamah, yang setia melaksanakan sholatnya. Bukan asal-asalan yang dilaksanakan, tapi terus mudawamah, terus-menerus dalam melakukan sholat ini. Suatu saat ada seseorang yang datang dari Aslam, ya, Bani Aslam. Dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bisalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat." Jadi istirahatnya Rasulullah, para sahabat itu justru dengan sholat, bukan dengan laya-laya, bukan dengan santai-santai, tapi istirahatnya itu dengan melaksanakan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan sholat itu sebagai keindahan pandangan. Jadi hiburan, ya. Qurratu ain itu adalah hiburan. Qurratul ain itu bisa menjadi penyejuk pandangan. Nah, anak yang memiliki tipe qurratul ain berarti orang tua merasa sejuk melihatnya. Nah, karena kesolihannya, karena ketaatannya, karena manut, tidak ngeyel, tidak membantah, karena rajinlah pokoknya, itu adalah qurratul ain, penyejuk pandangan. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini pakemnya begitu. Tapi persoalannya kan beliau Rasulullah SAW itu salatnya tidak satu kali, tapi banyak, beberapa kali maksudnya. Dan perawi dari kalangan sahabat juga bukan satu dua, tapi banyak. Bisa jadi si sahabat A melihat Rasulullah sedang sholat seperti ini. Yang lainnya, mereka melihat sholat Rasulullah seperti ini. Nanti ada di beberapa rukun bisa kita diskusikan, ya. Jadi masuk pada judul, yaitu sifat sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu seperti apa. Nah, ini yang mulai antum catat di sini, ya. Yang pertama, al-qiyam, berdiri. Jadi berdiri pada saat melaksanakan sholat itu adalah merupakan tuntunan, yaitu azimah. Azimah itu adalah ibadah yang asal, yang awal itu adalah dengan berdiri. Kalau berdirinya untuk sholat berpahala, semakin lama berdirinya semakin banyak pahalanya. Nanti di yaumul mahsyar kita itu berdiri semuanya. Pada saat kita dikumpulkan di akhirat, matahari sangat dekat dengan kepala kita, kondisinya sangat panas, keringat bercucuran. Ada yang karena saking banyaknya keringatnya, ada yang sampai menenggelamkan betisnya. Ada yang sampai menenggelamkan sampai pahanya, ada yang sampai pusarnya, bahkan ada yang sampai dagunya, sampai kepalanya terbenam oleh cucuran keringat yang kita keluarkan dari tubuh kita sendiri.
semakin lama pada saat kita sholat di dunia, semakin lama berdirinya, maka kondisi kita berdiri di yaumul mahsyar itu semakin merasa cepat. Itu logika antara dunia dan akhirat jauh berbeda. Ya. Jadi kalau di dunia itu semakin lama panjang berdirinya pada saat sholat, berdirinya di yaumul mahsyar itu semakin merasa sebentar saja. Orang-orang sudah merasa lama sekali. Lama sekali. Tapi kalau orang-orang mukmin yang rajin sholat itu sebentar, rata-rata orang mukmin itu antara waktu asar sampai maghrib saja rata-rata. Tapi kalau orang kafir itu merasakan sampai kurang lebih 50.000 tahun panjangnya berdirinya itu. Karena saking lamanya menunggu dengan tanpa kepastian, orang yang menunggu tanpa kepastian itu kan susah. Belum dihisab itu di yaumul mahsyar. Jangan dikias-kiaskan ya. Ya, menunggu tanpa kepastian saja sudah dikiaskan kemana-mana. Ya, jadi yang pertama berdiri bagi yang mampu. Dalilnya ini, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat, terutama sholat pertengahan. Apa yang dimaksud sholat wusta, sholat pertengahan? Ada beberapa pendapat, diantaranya yang kuat adalah sholat asar pertengahannya. Karena sholat asar ini orang-orang lagi pulang dari pekerjaan, lagi capek, ada males, macam-macam. Kalau kita di boarding insya Allah tidak ada ya kemalasan. Tapi bagi kalangan tertentu ini menjadi masalah. Dalam perjalanan, pulang pergi yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga bisa lewat sholatnya ini. Maka disuruh untuk menjaga. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam keadaan yang tunduk patuh. Kemudian ada hadis riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanat biwasir fasa'altu Nabi bawasir, ya, saya punya penyakit wasir itu. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh beliau tentang masalah sholat, maka beliau memberikan beberapa tahapan. Faqala sholli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqa'idan, kalau tidak mampu berdiri boleh duduk. Fa illam tastati fa'ala jambin, kalau tidak mampu dalam keadaan duduk boleh sambil berbaring. Itulah Islam sangat toleran. Ada dispensasi yang bisa kita dapatkan, walaupun yang utama adalah dengan berdiri, tetapi bisa dilaksanakan sambil duduk, sambil berbaring, sambil isyarat pun bisa. Ini ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun, kecuali memang kondisi wanita haid misalnya, itu beda lagi ya kasusnya. Baik, itu yang pertama, al-qiyam. Baik, yang kedua, istiqbalul kiblah. Yang kedua adalah dengan menghadap kiblat. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Qala idza kumta ila shalah fa asbighil wudu' tsumma istaqbilil kiblah. Apabila kamu hendak sholat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian hadapkan ke kiblat. Nah, dalam hal ini ada beberapa versi ya. Apakah menghadap kiblat ini ainul kiblah, artinya secara fisik kiblatnya, ataukah jihatul kiblah, artinya yang penting arahnya saja. Kalau secara fisik itu barangkali bisa kita lakukan di sekitar Masjidil Haram, dekat Ka'bah secara langsung, itu lebih mudah. Tapi kalau jauh seperti kita di Indonesia, maka saya kira di sini ada dispensasi atau kelonggaran. Yang penting arahnya sana.
arahnya ke arah barat dengan ukuran tertentu, ada macam alat yang bisa kita jadikan sebagai patokan ini berapa derajat kemiringannya. Misalnya ada kemiringan lebih ke kanan. Berapa masjid pada saat bangunnya itu enggak diukur dulu arah kiblatnya sehingga softnya mencelek-mencelek atau tidak lurus dengan bangunan. Enggak apa-apa. Jadi menghadap kiblat itulah yang harus kita lakukan pada saat sholat ketika apa? Pada saat dalam kondisi yang normal. Nah, pada kondisi yang tidak normal, misalnya di kendaraan, di pesawat misalnya, di kereta api, ya. Kalau kereta api mungkin masih bisa diprediksi ya. Kalau pesawat ini susah. Maka kita menggunakan rukhsah keringanan. Fa'ina ma tuwallu fathama wajhullah, kemanapun kalian menghadap, maka disitulah ada arah Allah Ta'ala. Jadi intinya menghadap kiblat pada saat kita melakukan sholat. Yang ketiga adalah as-sutrah. Nah, ini penting. Nah, banyak kita yang melupakannya ataupun teledor dalam bab ini. As-sutrah adalah membuat pembatas sholat. Pembatas sholat berupa busur, kalau zaman dulu busur anak panah, atau sekarang benda-benda tertentu yang bisa kita jadikan antara batas tempat sujud kita dengan orang yang lewat. Itu harus jelas sutrohnya mana, batasannya mana, itu harus jelas. Ada hadis dari Rasulullah SAW, istatiru fi sholatikum walau bisahmin. Buatlah pembatas dalam sholat kalian meskipun hanya dengan anak panah. Anak panah busurnya bisa, ataupun juga anak panahnya sendiri bisa, atau itu contohnya sasaran bisa. Kalau itu gambarnya kursi juga bisa, meja bisa. Kalau di sholat jamaah, imamnya itu yang harus ada sutrohnya. Shaf pertama, sutrohnya adalah imam. Shaf kedua adalah sutrohnya shaf pertama, dan begitu pula seterusnya. Jadi intinya membuat pembatas. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Jika sholat salah seorang kalian, maka hendaklah dia sholat menghadap ke pembatas. Sutra artinya pembatas, wal yadnu minha, dan hendaklah dia mendekat ke pembatas itu. Kalau di sini contohnya tiang masjid atau tiang bangunan, apapun lah yang berdiri, itu bisa dijadikan sebagai pembatas. Nah, sehingga itu contohnya, nah dihalangi ya. Idza shalla ahadukum ila syai', kalau salah seorang di antara kalian itu sholat dengan menghadap sesuatu yasturuhu minan nas, maka dia jadikan untuk membatasi antara dia dengan manusia. Fa'arada ahadun, apabila ada salah seorang yang menginginkan an yajtaza baina yadayhi, melewatinya ke depan, maksudnya baina itu adalah amamahu, fal yadfa'hu, maka hendaklah ditahan. Fa'in aba, kalau masih ngeyel, ya, masih ngotot saja, masih menolak, fal yuqatilhu. Bahasanya keras ya, fal yuqatilhu itu arti harfiahnya maka perangilah dia. Fa innama huwa syaiton, itu adalah syaitan. Kalau di sini bahasa halusnya doronglah. Jadi kalau dibunuh, di penjara nanti ya. Itulah harus komprehensif dalam mensikapi hukum Islam. Tuh, Pak, ini dalil, saya mengamalkan dalilnya, Pak, boleh dibunuh. Ya, itu kan dalilmu, tapi kita negara hukum lah. Ya. Tak boleh sekedar untuk mengamalkan hadis, tapi menghilangkan nyawa orang lain. Itu juga lebih bahaya. Jadi mungkin bahasa halusnya doronglah, tahanlah.
Jadi sutrohnya itu ada tempat mushaf, terus orang itu berjalan, maka ditahan supaya dia tidak melakukan dosa kesalahan. Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yakifa arba'ina khawran lahu min an yamurra baina yadayhi. Seandainya seorang yang melewati, orang yang berjalan di depan orang yang sholat itu tahu hukumnya, yang akan dia terima konsekuensinya, lakana an yakifa, maka niscaya orang itu kalau disuruh milih arba'ina khawran, dia berdiri selama 40 tahun. 40 lamanya, apakah 40 di sini ada yang mengartikan 40 tahun lamanya, itu lebih baik min an yamurra baina yadahi, daripada berjalan di depan orang yang sholat. Suruh berdiri, apakah 40 hari atau 40 tahun di sini memang tidak ada penjelasannya. Tapi ada yang mengartikan dengan 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun, intinya lama lah. Tidak dirinci secara detail. Jadi konsekuensinya berat, intinya itu. Di sutra ini bisa dengan tempat yang lebih tinggi, atau kalau tidak bisa, yaitu dengan tasnya misalnya, tasnya ditaruh depan, atau apa yang bisa dibuat untuk pembatas, yang pantas lah pokoknya. Kalau garis bagaimana? Nah, garis ini ya kalau soft di masjid, itu garis insya Allah sudah bisa difahami. Kalau misalnya di pantai membuat garis, kan nggak kelihatan. Pokoknya yang kelihatan lah orang pada saat melihat itu betul-betul bisa difahami itu adalah sutroh. Yang keempat, an-nadharu ila maudhi'is sujud, melihat ke tempat sujud. Jadi tidak jelalatan ke atas, ke kiri, ke kanan, ngelirik, tidak, ya. Tapi melihatnya ke tempat sujud. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya. Jadi ada 10 sahabat yang cerita tentang sholatnya Rasulullah SAW, tentang masalah fi qiyamihi, bagaimana berdirinya beliau, wa ruku'ihi, rukuknya beliau, wa sujudihi, sujudnya bagaimana, binahwi min sholati amiril mu'minin, yaitu seperti sholatnya yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Nah, maka Sulaiman mengatakan, "Faramaktu Umar min fi salatihi." Aku perhatikan bagaimana salatnya Umar itu, fakana basaruhu ila maudhi sujudihi. Pandangan matanya ditujukan ke tempat sujudnya. Sehingga inilah kenapa ada hiasan-hiasan tertentu di masjid yang membuat mata orang itu tidak bisa khusyuk, melihat ke bawah itu dihukumi menjadi makruh. Ya, misalnya kaligrafi itu bagus ya. Kaligrafi itu bagus ketika ditempatkan pada tempatnya. Tapi kalau ditempatkan di masjid, tembok-temboknya membuat orang tidak khusyuk. Jadi saat sholat, dia lihat tembok, kali ya, bacaannya apa gitu lagi. Jadi mikir bacaannya apa gitu ya. Yang dibaca sholatnya enggak dipikir, tapi mikir bacaannya apa, kok sulit. Hurufnya itu bulat, mim atau ain, misalnya ro atau dal. Nah, susah dia selama takbir sampai salam enggak khusyuk, gara-gara mikir kaligrafi itu. Nah, berarti di sini takmirnya tanggung jawab. Jadi harus pada tempatnya, ya, menempatkan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ini contohnya orang yang enggak khusyuk.
La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim, masyaallah ya. Hendaklah orang-orang berhenti mengarahkan pandangannya ke langit atau pandangannya mereka tidak kembali. Nah, berarti kan nggak bisa lihat lagi. Kita menunduk lagi, ini terus nanti ada hujan kan repot. Jadi nggak kembali. Jadi itu ya, melihat, dan saya ingatkan jangan memejamkan mata. Barangkali masih ada, itu dalam sholat jangan dipejamkan matanya. Jadi melihat, walaupun baca Quran pada saat murojaah, jangan memejamkan mata, itu tergantung kebiasaan. Antum melihat para imam Masjidil Haram saat ngimami itu melihat seperti, ya melihat itu. Kalau Syekh Ali Jabir itu pengakuannya, pada saat ngimami, matanya itu seolah-olah melihat mushaf Al-Quran yang sedang dibentangkan di depannya. Sehingga membaca berapapun yang dibaca itu gak terasa. Jadi, nah itu ada tekniknya, kata beliau, ada caranya, seolah-olah men-scan ya. Jadi alat otak kita itu menjadi alat scan untuk lembaran-lembaran yang sedang kita hafalkan. Enggak dihafal tikror, enggak, tapi di copy. Nah, jadi di copy dari alat otak kita itu mampu mengopi apa yang ada di halaman. Jadi hafal ini halaman berapa, kanan apa kiri, atas, tengah, bawah, itu hafal. Seperti itulah. Jadi enggak boleh memejamkan mata, intinya itu. Yang kelima, an-niyah. Niat dalam hati, kemarin sudah kita singgung, niat dalam ibadah itu kita ucapkan dalam hati kita. Melafalkan itu hanya untuk menguatkan tekad bulat niat yang ada dalam hati. Dikuatkan dengan atau dalam bentuk lisan. Ya, dalilnya sudah sama-sama kita pahami, yaitu hadis tentang masalah niat dan harus ikhlas di sana. Kemarin sudah kita singgung. Nah, jadi ini hanya ilustrasi ya, bertakbir ya. Jadi niat ini kapan kita ucapkan atau kapan kita sampaikan dalam hati adalah menjelang pelaksanaan daripada ibadah itu. Kalau niat pada saat mau wudu berarti menjelang kita mau wudu. Kalau niat mau sholat berarti menjelang takbiratul ihram, atau sebagian ulama menghukumi bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihramnya. Ini kita masuk kepada nomor 6, takbiratul ihram. Kenapa disebut al-ihram? Ini mirip-mirip dengan ihram untuk umroh atau haji itu. Yang sebelumnya halal, kalau pada saat ihram menjadi haram, tidak boleh dilakukan. Kalau untuk ihram kan dalam rangka menahan diri dari pakaian yang berjahit, dari wangi-wangian, tidak boleh mencabut rambut, tidak boleh melakukan perburuan, tidak boleh jima dengan pasangannya. Nah, macam-macam lah. Yang sebelumnya halal, saat ihram nggak boleh. Nah, kita pun juga begitu. Kenapa? Diawali dengan sebuah takbir, itu fungsinya untuk ihram ini. Menghalangi kita dari yang sebelumnya halal, boleh, pada saat sudah masuk sholat tidak boleh. Sebelumnya ngobrol, nah dalam sholat nggak boleh satupun yang ngobrol dengan temannya. Tadi sudah kita baca ya, waku mulillahi qanitin, itu sababun nuzulnya adalah dulu ada jamaah dalam sholat, terus salah satu makmumnya itu bersendawa, terus mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, yang lain yarhamukallah. Terus yahdikumullah. Jadi ada dialog di situ seolah-olah. Maka turunlah ayat waqumu lillahi qanitin itu. Sholat diam, jangan ngobrol, jangan ada kalimat manusia. Inna hadhihi sholat ini adalah berupa
tasbih, tahmid, takbir, tidak ada kalimat manusia sama sekali di dalam sholat ini. Intinya itu. Bagaimana ini dalilnya? Faqala idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Bagaimana tata caranya? Ini ada beberapa cara. Kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunaihi. Adalah Rasulullah SAW pada saat mengangkat kedua tangannya, pada saat bertakbir maksudnya, mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Itu bisa dimaknai seperti itu pelaksanaannya, sejajar ya, hadwa. Hadwa itu sejajar, yuhadhi. Sejajar dengan kedua telinganya. Nah, yang lebih umum seperti ini. Idza qama fi shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Kalau tadi yuhadhiya mankibaihi, udunaihi tadi ya, sejajar dengan kedua telinga. Kalau di sini sejajar dengan kedua pundak. Kemudian posisi tangan itu menghadap ke kiblat. Jadi bukan begini. Biasanya seolah-olah khusyuk itu ya. Allah misalnya. Tangan kanan kirinya menghadap kini nggak boleh. Menghadapnya ke kiblat. Terus tidak terlalu dempet, tidak terlalu begar. Biasa. Kalau terlalu dempet ini nanti seolah-olah tegang ya. Biasa saja. Seperti itu gambarnya lah. Orang itu mewakili ya. Nah, juga tidak terlalu gini, nanti gini malaikatnya takut ini. Maksudnya nggak pas ya, dia tidak pas, seolah-olah menerkam sesuatu apa yang nggak cocok. Nah, jadi seperti itulah, tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit juga. Mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya di sini ya, sejajar dengan bahunya. Yang kurang lebih, kalau dihitung kurang lebih ya. Itu antara tangan kini dengan bahu itu satu ini. Nah, kurang lebih. Ini masalah sepele, tapi kalau antum biasakan sampai tua ya seperti itu. Kalau takbirnya salah ya. Nah, biasanya takbirnya gitu aja. Nah, biasanya gini aja. Enggak, jadi itu satu apa ini hasta? Iya. Satu jengkal. Oh, satu jengkal ya. Satu jengkal. Kalau satu hasta, satu ini. Nah, ini satu jengkal. Nah, satu jengkal. Bagaimana Ustaz ya, antum perkirakan sendiri lah, masa diukur secara pasti ya nggak bisa ya. Paham ya? Jadi itulah bertakbir seperti itu posisinya. Oh ya, terus berdirinya ya. Saya ingatkan tadi berdiri. Berdirinya itu telapak kaki kanan kirinya itu menghadap ke kiblat juga. Jangan begini, telapak kaki ya, bukan tangan ya. Kadang-kadang ada orang begini. Jadi berdirinya begini. Menghadap ke kiblat kanan kirinya. Ya mirip seperti itulah orangnya ya. Jangan menghadap ke kanan atau ke kiri. Seperti bebek itu. Maksudnya menghadapnya ke kiblat. Semuanya kita hadapkan ke kiblat kecuali ini pandangannya ke sujud, tempat sujud. Kemudian summa wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'id. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangan tangan dan lengan bawah. Jadi ada beberapa pilihan ini. Kalau ini meletakkan ya, kalau ini meletakkan biasa saja. Ada juga di sini memegang. Nah, di sini memegang. Kalau tadi meletakkan, kalau ini memegang. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabadha bi yaminihi ala shimalihi. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat berdiri sholat itu memegang tangan kanannya di atas tangan kirinya.
Jadi tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Nah, seperti itu contohnya. Posisinya di mana? Nah, itu ada beberapa riwayat. Ada yang masyhur, yang banyak itu adalah di atas dada. Ada yang mengatakan di atas perut, bahkan ada di atas pusar. Jadi kalau mazhab Hanafi itu di atas pusar. Jadi sholatnya seperti orang pidato gitu. Nah itu ada banyak ya orang-orang seperti itu. Nah, terus di atas perut itu adalah mazhab Syafi'i. Nah di atas dada itu mazhab Hambali. Nah, masing-masing punya dalilnya. Lebih ya terserah kita mau pilih yang mana. Baik, berikutnya adalah doaul istiftah, membaca doa pembukaan. Doa pembuka pada saat kita mau sholat, sebelum membaca Al-Fatihah, maka kita baca dulu doa istiftah atau iftitah, ya sama saja maknanya sama. Apa saja doa yang bisa kita ucapkan? Nah, ini diantara hadisnya, hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar kabira. Jadi ada seorang gini ya, ceritanya dari Ibnu Umar, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah, ketika kami sedang salat bersama Rasulullah, idz qala rajulun minal qaum, ada seseorang yang berkomentar, berkata di antara kaum yang salat, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jadi ini doa seorang sahabat yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya setelah itu, manil qail kalimah kada wa kada, siapa tadi yang ngomong dalam salat zikirnya seperti ini. Qala rajulun minal qaum, maka satu kaum, satu orang maksudnya dari kaum itu berdiri dan mengaku saya Rasulullah. Maka beliau mengatakan ajibtu laha, saya heran dengan doamu yang kamu ucapkan tadi. Futihat laha abwabus sama, langit-langit, pintu-pintu langit dibuka karena doamu tadi. Nah, luar biasa ya. Jadi doanya pendek seperti ini, tapi menyebabkan pintu langit terbuka oleh perlakuan ini, oleh perkataan sahabat ini. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar sebagai perawi hadis ini mengatakan fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika, aku tidak pernah meninggalkan doa yang seperti itu setelah aku mendengarkan pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya catat dari, maksudnya saya komentari ya dari riwayat ini, selain dari sudut pandang yang masyru' atau yang legal seperti ini doa pada saat istiftah, juga yang menjadi catatan adalah si sahabat ini berijtihad pada saat dia melakukan ibadah, terutama di sini dalam hal zikir doa ya. Dia tidak minta izin dulu kepada Rasulullah, tidak minta mohon ya, tidak minta legalitas dulu, tapi dia baca itu. Tapi kemudian dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga memiliki penjelasan yang panjang lebar tentang masalah bid'ah. Ya, bid'ah itu harus dipahami secara utuh. Nah, jangan asal sesuatu yang sepertinya itu baru, tidak ada perintah langsung dari Rasulullah, ternyata kalau dirujuk ada lagi referensi yang lainnya. Artinya jangan buru-buru ya, menuduh orang lain ketika melakukan itu tidak ada dalilnya. Yang kita ketahui boleh jadi kita nggak tahu, tapi dia ada dasarnya. Termasuk ini kan, sahabat ini bertiga seperti ini. Ada juga nanti dalam pada saat i'tidal ya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu kama walaka, apa itu? Ya, jadi ada doa yang dibacakan oleh seorang sahabat juga, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa itu 30 malaikat mencatat di langit sana itu. Karena doanya si sahabat ini. Nah, itu sama mirip dengan ini ya. Tidak ada izin dari Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat. Ternyata menjadi takrir beliau membolehkan. Nah, bisa juga kita baca doa seperti ini yang populer.
wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah, kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, terus sampai panjang ini ya. Jadi ini ada riwayat menyebutkan dibaca pada saat qiyamul lail. Nah, kemudian juga bisa kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil thajji wal ma'i wal barad. Ini diriwayatkan oleh, ada riwayat Bukhari Muslim yang seperti ini, juga ini disebutkan Sunan Al-Kubra. Kemudian jadi ini kelanjutannya ya. Jadi yang kiri itu adalah muqaddimah hadis, kemudian isinya itu yang dibaca oleh beliau adalah dengan Allahumma ba'id baini. Semuanya terserah ya. Ada dalilnya, ada dasarnya. Terserah kita yang mau kita hafal yang gampang yang mana. Yang kedelapan adalah al-isti'adah. Jadi setelah doa istiftah, sebelum baca Al-Fatihah, baca ta'awud dulu. Caranya dengan beberapa versi ini. Yang paling banyak, yang paling awal itu, yang paling pendek a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang agak panjang a'udzubillahi samil minasyaitonirrajim. Kemudian yang ketiga ini agak panjang. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini lebih panjang tapi tidak terlalu populer di kalangan kita. Jadi intinya adalah yang pertama ini yang bisa kita hafalkan, bisa kita amalkan maksudnya. Setelah kita baca ta'awud, maka membaca Al-Fatihah dan surat sesudahnya. Qiraatul Fatihah wa surah ba'daha. Untuk Al-Fatihah adalah rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun rakaat ketiga itu tetap ya baca Al-Fatihah, maksudnya adalah untuk surat itu pertama dan kedua, sementara yang semuanya harus baca Al-Fatihah, baik itu 4 rakaat atau 3 rakaat, misalnya maghrib ya. Nah, ini adalah surat Al-Fatihah, insyaallah sudah mafhum. Kemudian kita baca misalnya surat Al-Ikhlas setelahnya. Boleh kita baca Al-Ikhlas. Nah, di pelajaran tafsir Ibnu Katsir itu ada seorang imam di Kuba itu terbiasa setelah amin, sebelum baca surat itu baca Al-Ikhlas dulu, baru baca surat. Beberapa kali begitu akhirnya jamaahnya komplain, terus dia nggak mau. Kalau kalian nggak suka aku imami cara seperti ini, carilah imam yang lainnya. Aku nggak apa-apa nggak jadi imam ya. Akhirnya nggak ada alternatif lainnya, tetap dia menjadi imam. Terus dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Beliau datang dan menegur, kenapa kamu nggak ikut saran teman-temanmu? Kata orang ini uhibbuha ya Rasulullah. Aku cinta dengan surat Al-Ikhlas itu ya Rasulullah. Maka beliau memberikan jawaban, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu kepada Al-Ikhlas memasukkanmu ke surga. Nah, ini juga itu tadi ya, semacam inovasi, improvisasi dari seorang sahabat, tidak izin dulu kepada Rasul. Tidak mohon izin dulu, boleh nggak saya ibadah seperti ini ya Rasulullah, tapi langsung melakukannya, akhirnya beliau mengizinkan, malah mendukungnya itu ya. Nah, inilah masalah bid'ah yang perlu untuk kita cermati lebih detail ya, tidak mudah menuduh orang lain gara-gara tidak sesuai dengan petunjuk yang pernah dia baca, nah, padahal masih ada yang lainnya, dia belum tahu misalnya itu. Yang ke-10 adalah ruku'. Bitumaknina, ruku' dengan tumaknina. Tumaknina artinya tenang. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Rukuknya dengan cara yang tenang, sifatnya dengan tumaknina. Itu gambarnya seperti orang itu. Wa idza raka'ta fadha rahataika ala rukbataika wamtud dhahraka. Jika kamu ruku, letakkan kedua tanganmu di atas kedua lututmu dan luruskan punggungmu. Jadi standarnya 2.
bukan standar lurusnya tangan ya. Karena ada beberapa orang yang tangannya panjang, itu tangannya ditaruh di bawah lutut, ini nggak boleh. Nah, jadi standarnya adalah lurusnya punggung dan posisi pergelangan tangan. Lurusnya punggung, rata seperti itu, kalau diletakkan botol aqua, itu nggak jatuh, diletakkan gelas itu nggak jatuh. Nah, posisi tangan itu adalah di atas lutut kanan kirinya. Jangan di atas paha, jangan di atas betis ya, di bawah lutut itu. Saya lihat ada yang masih seperti itu dari antum ya, saya nggak menyebutkan namanya. Saya mau bilangin tapi belum sempat. Nah, mudah-mudahan dengan melihat ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mengulangi kesalahannya maksudnya ya. Jadi ada orang tertentu yang panjang. Kalau dulu ada namanya Dzul Yadaini ya, seorang sahabat tangannya panjang. Tapi bukan dalam kasus ini. Ya, kasus yang lain ya, kalau diamalkan ya, jadi kalau tangannya terlalu panjang maka tangannya agak nekuk sedikit nggak masalah, karena lurusnya tangan tidak menjadi standar di sini. Yang jadi standar dua saja, yaitu punggung sama posisi tangan. Nah, coba dilihat, diperhatikan ya, laki-laki perempuan sama, tidak ada bedanya di sini. Apabila tangan kita pada saat rukuk ini, ya bunayya, wahai putraku, idza raka'ta, apabila kamu rukuk, fadha kaffaika ala rukbataika, letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, wafruj baina asabi'ika, longgarkan, direnggangkan antara jari-jari tanganmu, warfa yadaika ala jambaika, dan angkatlah kedua tanganmu dari pinggang. Jadi bukan begini, nah, jadi bukan menempelkan kedua tangan di ini. Laki-laki perempuan sama saja. Jadi maksudnya dilebarkan supaya kelihatan gagah perkasa, tidak seperti orang sakit yang lemes begitu ya, tapi seperti orang gagah. Jadi sekali lagi, tangannya dilebarkan seolah-olah mencengkeram kedua lutut ini, tidak tidak disatukan. Ini contoh beberapa yang salah. Nah, coba dilihat. Ini salahnya kenapa? Yang kiri itu, yang kiri punggungnya terlalu ke atas. Ya, mungkin dia lagi sakit asam urat atau apa ya, sehingga tidak sempurna sholatnya di pantai ya. Nah, terus yang kanan itu terlalu ke bawah, terlalu bungkuk. Nah, tangannya sampai ke bawah lutut. Nah, itu salahnya di situ. Yang benar seperti ini. Nah, itulah yang benar. Apa yang dibaca? Faliyakul salasa marrat. Bacalah 3 kali subhana rabbiyal azim. Boleh. Kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, boleh. Salasan, 3 kali. Jadi yang paling pendek subhana rabbiyal azim tambah wa bihamdihi, boleh, silahkan. Ini yang lebih panjang, boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini boleh. Pada saat ini kalau tidak salah adalah setelah penaklukan kota Mekah, itu Rasulullah disuruh untuk bertasbih, maka beliau membiasakan baca seperti ini, ada kata-kata tasbihnya. Bisa juga dengan membaca yang ini lebih panjang. Idza raka'a, apabila ruku, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Nah, waduh susah ini ya kalau kita baca panjang. Nah, kemudian pencuri dalam sholat, hati-hati. Pencuri terburuk adalah orang yang mencuri sholatnya. Mereka bertanya bagaimana caranya dia mencuri sholatnya Rasulullah. Beliau menjawab,
dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Jadi rukuknya dan sujudnya sebentar, seperti apa itu? Ya, seperti burung mematuk sebentar saja. Saknyuan lah, itu tidak tumak ninah, tidak memenuhi rukunnya sholat, jadi tidak sah sholatnya. Nah, ini dari sisi medis contohnya, maksudnya ada keterkaitan antara gerakan sholat yang sempurna dengan terapi. Ini ada orang sakit pinggang, itu bisa dengan izin Allah ya bisa mendapatkan kesembuhan, yaitu dengan cara ruku yang benar. Itu ditemukan oleh Profesor Dr. Fatimah Ibrahim. Kemudian bangkit dari ruku dengan mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Jadi mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram tadi, hatta tarji'a al-idhamu ila mafasiliha, sampai setiap tulang belulang itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Nah, jadi memang inilah dengan mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kalau dalam sholat jamaah ada perbedaan, apakah imamnya saja yang membaca itu ataukah seluruh makmumnya, itu ada khilafiyah. Kalau i'tidal ini langsung, yaitu berdiri dengan lurus pada saat setelah ruku. I'tidal, i'tadala artinya lurus. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbir, ikutilah. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku' maka ikutilah ruku'. Nah, ini tadi ya yang saya katakan, pendapat yang memperkuat dalilnya ini adalah seperti ini. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Kalau imamnya membaca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah Rabbana walakal hamdu, yaitu baca langsung doanya. Bagi yang mengikuti sami Allahu liman hamidah itu terpotong penggalan hadis yang pertama saja. Karena imamnya mengatakan Rabbana walakal hamd, sami Allahu liman hamidah, makmumnya ikut. Nah, padahal yang lengkap hadisnya itu tidak perlu mengikuti kalimat dari yang dibacakan imam sami Allahu liman hamidah tadi. Wa idza sajada fasjudu, kalau dia sujud maka ikutilah sujudnya orang tersebut atau imamnya itu. Nah, kemudian berikutnya, nah pada kondisi i'tidal, idza rafa'a dhahrahu minar ruku' qala sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi itu doa pada saat dia i'tidal. Atau juga bisa membaca doa seperti ini, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tempo hari ada yang bertanya, bagaimana kalau i'tidalnya itu dengan bersedekap? Nah, ada pertanyaan seperti itu ya. Ini perbedaannya masih perlu penjelasan. Jadi hadisnya sampai masing-masing tulang belulang kembali kepada tempatnya itu menjadi pertanyaan. Kembali di sini kembali pada posisi yang bagaimana? Apakah kembalinya lurus seperti ini ataukah kembali seperti pada saat sebelum ruku? Kalau kembalinya sebelum ruku kan posisi tangan bersedekap. Nah, seperti itu. Sehingga pada saat i'tidal juga bersedekap. Kalau kembalinya itu seperti sebelum sholat, nah orang sebelum sholat kan nggak mesti lurus tangannya, mungkin kukur-kukur, mungkin begini-begini kan tangannya macam-macam sebelum takbiratul ihram maksudnya. Nah, jadi ini memang ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, semuanya insya Allah berdasarkan dalilnya
dan diterima, nggak masalah. Kita teruskan, yang ke-12 adalah dengan sujud dengan tumak nina. Ya, sujud dengan tumak nina, dengan tenang. Dalilnya apa? Yaitu sabda Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, 7 anggota tubuh kita. Dicatat, ini penting ya, hadisnya penting. 7 anggota tubuh itu apa saja? Alal jabha, yaitu jidat kita ini. Jidat itu menempel di lantai. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Nah, kemudian berikutnya adalah hidungnya. Wal yadaini, 2 tangannya. Warukbataini, dan 2 lututnya. Watrofil qadamaini, dan ujung-ujung jari kedua kakinya. Wala nakfita thiyab wasya'ara. Wala. Jadi dalam hal ini tidak Jadi tidak mempersoalkan lah, maksudnya di sini bagaimana hukumnya orang yang berpakaian ya menutupi, ini sebenarnya nggak masalah. Misalnya kalau pakai kaos kaki ya, kaos kaki itu kan menutupi jari-jari ini tangan kaki ya, jari-jari kaki itu kan nggak apa-apa walaupun pakai kaos kaki. Kemudian mukena misalnya ya, mukena menutupi sebagian keningnya si wanita yang sedang sholat, itu juga tidak mempengaruhi. Jadi intinya nempel. Nah, apakah nempel itu langsung ataukah ada penghalangnya, ini tidak ada masalah, insyaallah. Ini sifat daripada sujud. Kami dulu sholat bersama Rasulullah SAW di belakang Rasulullah. Fa'idha qala, ketika beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu. Tidaklah mencondongkan salah seorang di antara kami punggungnya, hatta yadu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu alal ardi, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruh keningnya di atas bumi ya, di atas lantai, itu contohnya. Kemudian idza sajada wada'a rukbatahi qabla yadayhi, apabila beliau mau sujud maka meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, apabila beliau bangkit, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, qabla rukbatahi, sebelum kedua lututnya. Ini ada khilafiyah ya. Apakah cara landing ya, maksudnya landing itu menurun ya pada saat dari i'tidal kepada ruku', caranya seperti ini atau kebalikannya, itu masing-masing ada dalilnya. Barangkali itu identik dengan kesehatannya ya. Kalau dalam kondisi yang kurang sehat, saya kira pada saat menurun bisa dengan tangan dulu, pada saat bangkit dengan lututnya dulu, baru tangan terakhir dibuat sebagai sandaran. Itu masing-masing ada dalilnya. Nah, ini contohnya, wa kana yumakkinu aidan rukbatahi wa atrafa qadamaihi, beliau yumakkinu itu mengokohkan kedua lututnya dan kedua ujung-ujung jari kakinya. Wa istaqbilu bisuduri qadamaihi, dan beliau menghadapkan ini ya, telapak kakinya itu fi atrafi asabihi al-qiblah. Jadi menghadapkan ujung-ujung jari-jarinya itu, kaki itu menghadap ke kiblat. Wa yursu aqibaihi, dan beliau memadukan, ini coba diperhatikan ya. Jadi kedua tumitnya dipadukan seperti itu pada saat kondisi sujud.
wa insibu rijlaihi wa amara bihi wa kana yaftahu asabi'ahu. Nah. Kemudian ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumakkinu anfahu minal ardi kama yumakkinu jabhatahu. Beliau meletakkan, menempel hidungnya seperti menempelnya keningnya di atas tanah atau di atas bumi. Nah, jadi seperti itu. Ini laki-laki dan perempuan sama. Ada yang dulu perempuan begini, tapi sebenarnya sama ya, antara laki-laki dan perempuan, tapi dengan catatan tidak mengganggu yang lain ya. Maksudnya kalau jamaah seperti itu nanti kanan kirinya kesempitan ya. Di satu sisi dia ingin melaksanakan sunnah, tapi di saat yang sama mengganggu jamaah yang lain. Itu kan berarti tidak imbang akhirnya. Jadi yang penting itu banyak yang salah pada saat meletakkan kaki tadi ya. Antara tumit digabungkan itu banyak yang salah. Maka itulah diperhatikan. Jadi kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabduwa bayadu ibtaihi. Beliau pada saat salat sujud maksudnya farraja, merenggangkan antara kedua tangannya hatta yabduwa, sampai kelihatan putih ketiaknya. Jadi kelihatan ini. Maksudnya Rasulullah itu orangnya putih. Jadi sampai seperti itu, tidak seperti ini bahkan. Nah ini yang nggak boleh ya contohnya. Nah ini yang nggak boleh. Ini ketiduran paling yang kanan itu. I'tadilu fi sujud. Tegaklah kalian pada saat sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatul kalbi. Janganlah salah seorang di antara kalian yang sujudnya seperti anjing. Kalau yang kiri itu apa kira-kira salahnya? Tangannya? Oh iya. Harusnya pingnya di sebelah kakinya ya. Jadi yang kiri alhamdulillah bisa mengidentifikasi kesalahan itu, berarti bagus ya, sudah paham. Kakinya yang salah itu, yang kiri itu tidak nempel tumitnya kanan kirinya. Kalau yang kanan ini kesalahan tangannya nempel ke lantai seperti posisinya anjing. Ya boleh. Nah, yang benar adalah seperti itu ya, dengan membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu dan seterusnya. Atau yang paling yang bisa ringkas adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim wa bihamdi kalau ini dalam rukuk, kalau ini dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian dari hadis yang lain, nah itu juga sama dengan yang tadi. Ini lebih pendek. Kalau dalam sujud adalah subhana rabbiyal a'la, tidak ada wa bihamdinya. Ini juga bisa kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, terus ini biasanya pada saat qiyamul lail, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Ini sujud tilawah ya biasanya. Kita baca biasanya seperti ini, tapi ini disebutkan secara umum idza sajada fi sholatil maktubah. Nah, jadi ini dalilnya secara umum tapi biasanya dipakai pada saat sujud tilawah. Nah, kemudian aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi hamba yang paling dekat dengan Allah adalah pada saat sujud. Fa'aktsirud doa, perbanyaklah doa. Kalau Syekh bin Baz itu memberi rekomendasi 3 macam doa pada saat sujudnya. Yang pertama, Allahumma rzuqli taubatan nasuha. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku taubat yang sesungguhnya. Yang kedua, Allahumma rzuqli husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku husnul khatimah. Ini antum tulis ya.
bisa kita baca pada saat sujud, paling enggak sujud yang terakhir lah ya kita baca. Yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah aku berada di atas agamamu. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bolehkah kita baca bahasa Indonesia? Ada perbedaan. Menurut Syekh Utsaimin boleh. Pendapat beliau boleh. Asalkan jangan terlalu panjang. Nah, tapi lebih amannya dibaca dengan bahasa Arab. Kalaupun nanti ingin memperpanjang ya di luar sholat lah. Nah, coba diperhatikan pada kondisi sujud. Nah, kadang-kadang sujud tapi bagian belakang menyembul nah, warnanya. Eman-eman ya. Jadi harus diperhatikan, maka sebagian masjid yang saya lihat itu ada di Masjid Ciliwung ya, Masjid apa itu Al-Barokah atau Al-Hidayah itu ya, itu menyediakan rompi untuk sholat. Orang yang sholat mampir di situ, kalau mungkin dulu saat belum corona, ya nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau saat musim pandemi agak riskan ya, karena habis dipakai orang lain nanti nempel yang lain-lainnya. Nah, jadi itu sebagai solusi bagi cowok-cowok tertentu yang bajunya ketat-ketat. Mungkin kalau saat duduk atau saat berdiri nggak masalah, tapi kalau saat sujud, nah itu terlihat bagian sebelah belakangnya. Nah, falamma qada salatahu qala lahu Hudzaifah ma shalaita qala wa ahsibu qala law mutammita ala ghairi sunnati Rasul Muhammad. Jadi Hudzaifah pernah ketemu dengan seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maka Hudzaifah memberikan ancaman, perbaikilah salatmu dengan sebaik-baiknya, karena kalau kamu mati salatmu dan rukukmu enggak sempurna, itu kamu mati dalam keadaan yang tidak sesuai dengan sunnah. Baik, ke-13, as-sujud al-julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Nah, caranya seperti ini. Ya. Beliau menegakkan fa'tadalah. Jadi ada dua cara ini. Dua cara yaitu dengan menduduki dua telapak kakinya. Itu namanya iqa'. Karena yuqiyani. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu adalah keduanya yuqiyani, menduduki dua tumitnya itu. Kemudian Ibnu Zubair juga sama, atau Tawus ya juga sama. Nah itu seperti itu. Kemudian cara yang populer ya gambar yang utuh seperti itu. Itu cara yang populer. Yang perlu diingat, jangan dengan cara yang lainnya, yaitu dengan menduduki telapak kanan kiri, tapi tidak dengan berdiri. Kalau itu kan dengan berdiri ya, mungkin bisa dilihat ya. Kalau yang ini ya, itu dengan seperti ini. Mungkin kalau sakit atau apa. Nah, kemudian yang populer seperti ini, yang tidak boleh itu begini. Ada beberapa aturan yang masih begini. Nah, jadi seperti ini duduk untuk kajian boleh. Ya. Tapi kalau untuk sholat harus diberdirikan. Seperti ini juga nggak boleh. Walaupun ini mirip-mirip tadi, jadi jari-jari kaki itu dicantolkan atau di posisinya ya. Tidak berdiri. Nah itu maksudnya ya. Jadi gara-gara ini dulu sempat ada tetangga itu berkendengan ya, rame dengan imam tetapnya. Karena imam tetapnya itu tidak sempurna duduknya, terus ditanya, Pak atau Ustadz apa manggilnya itu, kok begitu? Katanya sakitnya, saya nggak bisa sempurna.
Terus si makmumnya bilang, yo kalau sakit jenengan jangan jadi imam utama, kasihan makmumnya. Nah akhirnya bertengkar. Ya, itulah. Nah kemudian coba diperhatikan ya, posisi kedua tangannya. Wa kana yaq'udu fi ma baina sajdataini nahwan min sujudihi. Maksudnya lamanya duduk itu seperti sujudnya. Wa kana yaqulu rabbighfirli. Doanya yang pendek seperti ini. Jadi kedua tangannya berada seperti itu. Nah, kemudian ada lagi di atas paha juga ada, tapi di antaranya seperti itu. Posisinya seperti mirip posisi pada saat rukuk itu. Nah ini doanya yang pendek tadi Rabbi Firli, kalau ini lebih panjang. Nah, jadi tadi dua cara ya, tadi di atas lutut bisa, kemudian di atas paha posisi tangannya. Nah, kemudian ini caranya dengan dua cara. Coba diperhatikan, bisa menjadi tumpuan. Yaitu tangannya bisa dengan dijadikan telapak tangannya dijadikan tumpuan atau dengan mengepal, boleh. Itu dijadikan sebagai tumpuan pada saat berdiri, mau berdiri pada saat dari selesai sujud. Kemudian at-tasyahud, ini terakhir ya pembahasannya, masalah tasyahud, ini bagaimana posisinya. Nah seperti ini tasyahud, dengan membaca doa at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah dan seterusnya. Jadi posisi diperhatikan ya, posisi dalam kondisi duduk nanti ada keterangannya. Ini namanya iftirash. Duduk seperti ini namanya iftirash. Kemudian duduk seperti ini namanya tawarruk. Jangan kebolak-balik. Nah, ini adalah tawarruk. Nah, ini ya. Cara duduk tasyahud, iftirash atau tawarruk. Jalsatut tawarruk, nah, seperti tahiyat akhir. Kemudian jalsatul iftirash itu seperti tahiyat awal. Kalau ini penjelasannya, perbedaan ulama ya. Kelihatan ya. Perbedaan ulama itu ada 4 tambah 1 boleh di sini. Coba diperhatikan ya, ini sekilas saya baca. Pendapat Imam Malik dan pengikutnya bahwa duduk tasyahud baik awal ataupun akhir adalah duduk tawarruk. Seperti orang duduk tahiyat akhir itulah. Baik wanita atau pria sama. Pendapat Abu Hanifah kebalikannya. Tasyahud awal ataupun akhir itu iftirash. Seperti orang duduk di antara dua sujud. Nah, pendapat Imam Syafi'i, beliau membedakan antara duduk tasyahud awal dan akhir. Untuk duduk tasyahud awal, beliau berpendapat seperti Imam Abu Hanifah, yaitu iftirash. Sedangkan untuk duduk tasyahud akhir, beliau berpendapat seperti Imam Malik, yaitu tawarruk. Yang biasa untuk melakukan ini. Pendapat Imam Ahmad dan Ishaq, jika tasyahudnya 2 kali, maka duduknya adalah tawarruk di rakaat terakhir. Namun jika tasyahudnya cuma sekali, maka duduknya di rakaat terakhir adalah duduk iftirash. Ini yang membedakan. Jadi kalau sholat sunnah ba'diyah qobliyah, sholat sunnah qiyamul lail tarawih, ataupun sholat subuh, itu rakaat akhirnya itu dengan seperti duduk di antara dua sujud. Itu pendapat dari Imam Abu Hanifah. Yang kelima, ini pendapat yang moderat saya kira, pendapat Ibnu Jarir atau Bari. Beliau berpendapat duduk tasyahud dengan tawarruk maupun iftirash semuanya dibolehkan. Alasannya karena semuanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi boleh memilih dengan 2 cara duduk tersebut. Terserah mau melakukan yang mana. Ibnu Abdul Bar sendiri lebih cenderung pada pendapat yang kelima ini. Apa dasarnya pendapat yang pertama? Yaitu siapa tadi? Pendapat Imam Malik ya. Semua duduk tasyahud dari
rakaat sujud tahiyat awal ataupun tahiyat akhir itu dengan duduk secara tawarruk. Nah, itu apa dasarnya? Ini. Innama sunnatus shalah antansiba rijlakal yumna wa ini sesungguhnya sunnah ketika sholat duduk adalah engkau menegakkan kaki kananmu dan menghamparkan kaki kirimu. Kemudian ada lagi hadis yang lainnya yang senada dengan itu. Kita percepat. Pendapat kedua dari Abu Hanifah yang sama-sama adalah dengan iftirash tadi, itu hadis riwayat Aisyah, bahwasanya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahiyat pada setiap 2 rakaat dan beliau duduk iftirash dengan menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ini pendapat ketiga dan keempat memang ada kemiripan ya antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini masing-masing ada kesepakatan dalam hal duduk tasyahud awal yaitu sama-sama iftirash. Perbedaannya adalah bahwasanya pendapat tersebut dalam mensikapi duduk akhir. Apakah duduk akhirnya untuk sholat yang hanya 2 rakaat itu doa atau duduk tasyahudnya seperti tasyahud akhir yaitu tawarruk, ataukah cukup dengan seperti duduk di antara 2 sujud yaitu iftirash. Itu perbedaannya ya. Dalilnya ini hadis riwayat dari Humaid As-Sa'di. Itu beliau menceritakan, aku adalah orang yang paling menghafal di antara kalian tentang sholat Rasulullah SAW. Aku melihatnya tatkala bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Jika rukuk, beliau menetapkan kedua tangannya pada kedua lututnya, lalu meluruskan punggungnya. Jika mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak hingga kembali setiap dari tulang belakangnya ke tempatnya. Jika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa menidurkan kedua lengannya dan tidak pula meletakkannya pada lambungnya dan menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Nah, ini intinya, saya kasih warna beda ya. Jika beliau duduk pada rakaat kedua, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya yang disebut iftirash tadi. Dan jika duduk pada rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lain, yaitu kaki kanan, dan duduk di atas lantai, bukan di atas kaki kiri. Itu adalah disebut duduk tawarruk. Nah, inilah hadisnya Abu Hamid ini mendetailkan, membedakan antara tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, intinya di situ. Alasannya, ini bahwasanya lafaz jika duduk pada rakaat terakhir menunjukkan bahwa lafaz sebelumnya bermakna yang bukan rakaat terakhir. Nah, ini beberapa pendukung dari pendapat ulama. Imam Nawawi tentunya beliau adalah bermadzhab Syafi'i, mendukung pendapat yang ketiga. Kemudian Al-Mubarakfuri juga senada dengan itu. Beliau mengatakan pendapat yang lebih tepat, tidak didapatkan satupun hadis yang menunjukkan secara gamblang tentang disunahkannya duduk di atas kaki kiri, yaitu duduk iftirash, pada duduk tasyahud akhir. Hadis Abu Hamid jelas sudah terperinci, sehingga hadis yang bersifat global dibawa maknanya kepada yang terperinci. Jadi beliau mendukung mazhab Syafi'i ini. Nah, ini adalah Syekh Utsaimin ini mendukung pendapat Imam Ahmad. Ketika beliau ditanya tentang duduk tasyahud untuk witir yang 3 rakaat itu, apakah duduknya itu seperti tahiyat akhir, yaitu tawarruk, ataukah seperti tahiyat awal atau iftirash? Fa'ajaba fadilatus syekh, beliau menjawab, seorang tatkala sholat witir duduknya iftirash, karena asal dalam duduk dalam sholat adalah iftirash, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan yang lainnya. Oleh karenanya kami katakan ia duduk iftirash tatkala sholat witir dan ia tidak duduk tawarruk
kecuali pada sholat yang memiliki 2 tasyahud. Maka duduk tawaruk dilakukan tatkala tasyahud akhir, karena adanya perbedaan antara tasyahud akhir dan tasyahud awal. Nah, jadi itulah perbedaan ulama ya tentang masalah ini. Monggo silahkan kita pilih yang mana. Kemudian ya pada saat kita tasyahud itu wadu'a kafahul yusra ala fakhidhihi wa rukbatihi, meletakkan pergelangan tangannya yang sebelah kiri, telapak tangannya sebelah kiri di atas pahanya atau dan lututnya yang sebelah kiri, wa ja'ala hatta mirfaqihi al-aiman ala fakhidhihil yumna, dan menjadikan meletakkan batas siku sebelah kanan di atas paha sebelah kanan. Tsumma qabadha salasatan min asabihi, beliau menggenggam tiga jari-jarinya, wa halaqa halqatan ya, kemudian membuat lingkaran. Tsumma rafa'a isba'ahu, kemudian beliau membuat ini jari telunjuknya dijadikan sebagai isyarat. Fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha, beliau menggerak-gerakkannya, mendoakan dengan itu. Nah, itulah yang dilihat oleh para sahabat, bagaimana cara tasyahudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pandangannya wa asyara bi asbihi asbaba la yujawizu basarahu isyaratahu. Jadi beliau melihat ininya, pandangan matanya bukan ke sujud tapi kepada ininya, kepada jari-jarinya yang digerakkan itu. Nah, kemudian sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mengucapkan sholawat pada saat tasyahud, pilihannya yaitu sholawat Ibrahimiyah. Nah, insyaallah sudah paham ya. Nah, kemudian doa qabla salam yang ke-16, doa sebelum salam. Ada beberapa pilihan, di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi ada 4 permohonan dalam doa tasyahud ini. Nah, kemudian ada lagi yang versi seperti ini, dan yang terakhir adalah at-taslim. Mungkin ini keliru nomornya ya. Kalau nggak salah tadi 16 sudah, sekarang 17, yaitu at-taslim, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta yura bayadhu khattihil aiman, sampai terlihat pipi putih beliau sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah insyaallah itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Ini Masjid PPDU ya, alma maternya Ustadz Yusuf dan Ustadz Royan. Nah, dulu masjidnya kecil, sekarang alhamdulillah besar. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Mudah-mudahan sholat kita makbul semuanya, diterima Allah Ta'ala, dan insya Allah kita mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya dari sholat kita ya. Baik.